Oke teman-teman, kembali lagi bersama 200 North. Gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini kita bakal lanjut lagi ngebahas alur cerita Dongga Solin 2 episode 150 guys. Tapi sebelum kita masuk ke inti ceritanya, kita kilas balik sebentar episode sebelumnya. Menyadari bahwa ajalnya sudah semakin dekat dan tidak ingin teknik rahasia pemurnian tubuhnya hilang ditelan sejarah, Dubuzi akhirnya mewariskan seluruh ilmunya kepada Yuha, dengan harapan warisan tersebut bisa berguna. Singkat cerita, sesuai rencana, saat Sutian memulai ritual pemujaan matahari dan bulan, Yuha bersama anggota lainnya langsung mengalihkan perhatian dan menghancurkan gudang senjata agar Dubuzi dapat segera menjalankan aksinya untuk menyerang Sutian. Bahkan ketika naga kegelapan Long Suya menampakkan diri dan berusaha menghentikannya, Dubuzi tetap tidak mundur. Ia bahkan dengan nekat berniat meledakkan inti jiwanya sendiri. Lalu, bagaimana kelanjutan ceritanya? Pasti kalian penasaran kan? Jadi langsung saja atur posisi paling nyaman kalian. Inilah saatnya pertarungan dimulai. Ketika Ye Siswi mengamati jalannya pertarungan sengit itu sambil menunggu momen kematian Sutian dan rakyatnya, Dubuzi tanpa ragu melepaskan domain lautan neraka. Ia bahkan kembali memprovokasi Long Suya dan menyatakan bahwa selama ini Ye Siswi salah menilai Sutianran, karena Sutianran tidak akan membiarkan rakyatnya mati begitu saja. Bahkan setelah pertempuran ini berakhir, hubungan antara kerajaan Matahari Bulan dan sektor roh suci dipastikan akan hancur. Hal ini karena Ye Siswi hanya menonton tanpa memberikan bantuan demi keuntungan pribadi, bahkan tidak peduli terhadap Long Suyao. Dalam benturan kekuatan yang dahsyat hingga memicu ledakan inti jiwa, Dubuzi kembali menegaskan bahwa ia telah hidup ratusan tahun. Meski penyesalan terbesarnya adalah tidak mampu mengalahkanmu, ia tetap menghormatimu yang mampu melindungi Akademi Shrek sendirian dari serangan kawanan binatang roh, serta menjaga umat manusia. Hal tersebut sangat berbeda dengan sifat dan tindakan Long Suyao saat ini. Tepat saat Dubuzi berada di ujung kematiannya dan hendak meledakkan inti jiwa untuk menyeret Sutianran bersamanya, Sutianran seakan tergerak oleh ucapan Dubuzi sebelumnya dan menegaskan bahwa dirinya adalah kaisar yang diberkahi kekuatan langit dan bumi, serta bertekad melindungi seluruh rakyatnya dan tidak akan membiarkan sektor roh suci memperoleh keuntungan sedikit pun. Pada akhirnya, Sutianran melepaskan pancaran energi tingkat tinggi untuk menahan agar ledakan inti jiwa tidak menyebar luas, serta memanfaatkan alat Soul Tool level 9 berlapis guna melindungi dirinya dari dampak ledakan seorang Dolwot super level 98. Walaupun tekanan kekuatan dari ledakan inti jiwa tersebut benar-benar sangat dahsyat, bahkan sampai membuat kedua kaki mekanis milik Sutianran terkena dampak besar, ia tetap tidak bergeming dan bertekad menahan ledakan itu sendirian. Sementara itu, Long Suyu sudah tidak mampu melakukan apapun setelah mendengar ucapan Dubuzi sebelumnya yang menyinggung tindakan Muen yang merupakan sahabatnya. Setelah ledakan besar terjadi, dan berkat adanya perlindungan dari sinar energi tinggi tadi, seluruh warga yang berada dalam jangkauan ledakan tampak tidak mengalami luka serius. Mereka seakan benar-benar terselamatkan oleh perlindungan yang sebelumnya dilepaskan oleh Sutianran. Di sisi lain, Long Suyu hanya bisa menarik napas panjang penuh penyesalan, lalu pergi meninggalkan lokasi tersebut. Juzi kemudian menegaskan bahwa demi menahan serangan musuh, Kaisar Sutianran telah menggunakan hidupnya sendiri sebagai perisai. Meskipun musuh sudah gugur dan sang kaisar mengalami luka berat akibat peristiwa tadi, selama dirinya dan Sutianran masih bernapas, Juzi berjanji akan terus menjaga kerajaan Matahari Bulan. Saat rakyat bersorak bahagia menyambut pidato luar biasa itu, serta meyakini bahwa kerajaan Matahari Bulan tidak akan terkalahkan, mereka juga menjunjung tinggi kepemimpinan Sutianran dan Permaisuri Dewi Perang Juzi sebagai pelindung mereka.
Namun pasukan sekte Roh Suci justru merasa kecewa karena tidak memperoleh hasil sesuai harapan sebelumnya. Di sisi lain, para anggota yang telah mengetahui niat Dubushi tampak benar-benar terpukul, terutama sisa anggota sekte tubuh yang sangat berduka melihat kematian pemimpin mereka. Sementara itu, setelah memberikan penghormatan terakhir kepada Dubushi, serta berjanji akan meneruskan seluruh teknik rahasia yang telah diwariskan kepadanya, Yu Hao dan Wu Tong kemudian mundur dari medan pertempuran menuju titik pertemuan. Bersamaan dengan itu, Dolo Tian yang telah menyelesaikan misi rahasia yang sebelumnya diperintahkan Dubushi, seluruh anggota pun segera meninggalkan tempat tersebut dengan bantuan kemampuan tiruan milik Huo Yu Hao. Dalam perjalanan, ketika Yu Hao mengira Dolo Tian dan anggota lainnya sudah mengetahui rencana bunuh diri Dubushi, ia tiba-tiba terkejut karena merasakan adanya detak jantung tambahan di antara kelompok mereka. Apalagi setelah Dubushi meninggal, seharusnya jumlah mereka hanya tersisa 16 orang. Hal ini menandakan bahwa bungkusan yang dibawa oleh Dolo Tian ternyata adalah seorang manusia. Saat Yu Hao dan Tang Wu Tong terkejut, terungkap bahwa misi rahasia tersebut adalah menculik putra mahkota yaitu Su Yunhan. Dolo Tian kemudian menjelaskan bahwa misi kali ini memang memiliki dua tujuan, yaitu menculik Su Yunhan dan sekaligus mencoba membunuh Su Tianran agar dapat memicu konflik internal di dalam kerajaan Matahari Bulan. Terlebih lagi, Su Yunhan merupakan satu-satunya putra dari Su Tianran dan Permaisuri Juzi. Walaupun Yu Hao sempat marah dan menganggap tindakan Dolo Tian menculik anak kecil sebagai sesuatu yang tidak terhormat, Tang Wu Tong segera meredakan keadaan, karena mereka masih berada di wilayah musuh, sehingga lebih baik mencari tempat aman terlebih dahulu sebelum membahas masalah tersebut. Sementara itu, ketika Su Tianran sedang menjalani proses pemulihan, Juzi terlihat memasuki ruangan dengan hati yang hancur dan memohon kepada Su Tianran agar menyelamatkan Su Yunhan. Ia bahkan menegaskan bahwa Su Yunhan adalah anak mereka sekaligus putra mahkota. Namun alih-alih bersikap lembut, Su Tianran justru menjadi semakin tegas dan menyatakan bahwa ia tidak akan menghentikan ambisinya untuk menaklukkan seluruh benua hanya demi seorang bayi, serta tidak akan tunduk kepada musuh-musuhnya. Oleh karena itu, mengingat perang antara kerajaan Matahari Bulan dan 3 kerajaan asli benua Douluo merupakan pertempuran hidup dan mati, Su Tianran pun meminta Juzi agar tidak bertindak gegabah. Tidak berhenti sampai di situ, Su Tianran rupanya juga telah menganalisis situasi bahwa apabila sebelumnya Dubushi berhasil membunuh dirinya, maka 3 kerajaan asli dapat memanfaatkan Su Yunhan sebagai sandara untuk memaksa kerajaan Matahari Bulan menyerah. Namun karena saat ini ia berhasil selamat, ia menganggap upaya menjadikan putra mahkota sebagai sandara sudah tidak memiliki arti, bahkan berpikir dirinya masih bisa memiliki pewaris lain. Ketika Juzi kembali mencoba memohon, Su Tianran justru bertindak kasar dan mencekiknya. Meski demikian, ia masih memiliki sisa kesadaran dan mengingat jasa Juzi, sehingga akhirnya ia memerintahkan Juzi untuk mengirim orang mencari keberadaan Su Yunhan, lalu membahas persoalan ini di lain waktu. Setelah kejadian tersebut, seolah berbicara dengan orang kepercayaannya, Juzi menjadi semakin bertekad untuk segera menemukan Su Yunhan. Terlebih lagi, Su Yunhan merupakan rahasia terpentingnya. Bahkan jika ia gagal menemukan putranya, Juzi bersumpah akan menghancurkan seluruh benua Douluo. Sementara itu, setelah semua anggota kembali ke markas Harimau Putih dan menyampaikan kabar kematian Dubushi, mereka kembali terpukul hebat, terutama Putri Wena yang diketahui merupakan murid langsung Dubushi. Di dalam tenda, Yuha menegaskan bahwa karena Su Tian'an masih hidup, maka keberadaan Su Yunhan sudah tidak memiliki nilai. Oleh karena itu, Yuha meminta Dolo Tian untuk mengembalikan Su Yunhan ke wilayah kerajaan Matahari Bulan dan menyatakan bahwa meskipun mereka memiliki dendam terhadap kerajaan tersebut, mereka tidak seharusnya melampiaskannya kepada bayi yang tidak bersalah. Namun Dolo Tian berkesiras bahwa Su Yunhan adalah anak Su Tianran, sehingga dapat dijadikan alat negosiasi. Selain itu, mereka juga tidak ingin kematian Dubushi menjadi sia-sia. Dengan perasaan kecewa, Yuha menyatakan bahwa tindakan mereka tidak berbeda dengan para penjahat. Bahkan ia menilai aksi pengorbanan diri Dubushi jauh lebih mulia dibanding menculik seorang bayi. Walaupun ucapan Yuha adalah kenyataan dan tindakan mereka memang tidak bermoral, pihak Dolo Tian tetap tidak peduli, sehingga membuat Yuha merasa muak dan segera meninggalkan tempat itu.
Sementara itu, seolah memahami langkah yang akan diambil Yuha, Tang Wutong terlihat mendukungnya. Ia bahkan mengatakan bahwa tidak peduli jika harus melawan seluruh dunia, ia akan tetap berada di pihak Yuha. Dan benar saja, ketika malam tiba, Yuha dan Tang Wutong diam-diam menggunakan kemampuan gangguan spiritual untuk melumpuhkan para penjaga dan membawa Su Yunhan untuk dikembalikan kepada Juzi. Meskipun awalnya berjalan lancar, saat mereka hendak meninggalkan tenda, Dolotian dan seluruh pasukannya telah mengepung mereka, serta meminta Yuha kembali ke kota Shrek dan tidak lagi ikut campur. Yuha menegaskan bahwa seorang bayi bukanlah alat negosiasi dalam perang, sehingga apapun risikonya, ia harus membawa bayi tersebut pergi dari tempat itu. Nah teman-teman, seperti itulah pembahasan alur cerita Soul Land 2 episode 150. Bagaimana menurut kalian alurnya? Kurang lebih sama seperti spoiler yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan sedikit bocoran untuk episode 151, Yuha dan Tang Wutong akan bertarung menghadapi Dolotian dan seluruh pasukannya. Namun Yuha dan Tang Wutong ternyata mampu melampaui ekspektasi Tianyang, bahkan berhasil melarikan diri dari markas Harimau Putih dan mengembalikan Su Yunhan kepada Juzi. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. Di sini 200 North pamit undur diri. Sampai jumpa dan bye-bye.